Bismillahirrahmanirrahim. Suami ketika hendak poligami itu tidak perlu dia harus minta izin sama istrinya. Masalah dia berbohong itu masalah yang berbeda. Yang jelas akadnya dia tetap sah. Karena tidak harus dia minta izin sama istri pertama, dan istri kedua pun nggak harus dia, saya ridho Anda poligami. Nggak harus. Secara syar'i nggak perlu. Karena memang secara hukum pun laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Cuman saya pribadi mengatakan apa? Jangan seperti itu. Kenapa? Akan melahirkan 1000 konflik. Ya, akan melahirkan 1000 konflik. Tapi kalau ditanya, sahkah perkawinannya? Sah. Tidak ada masalah perkawinannya. Assalamualaikum Ustaz. Ini Masya Allah. Anak minum dulu kalau baca ini jamaah. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat. Ustadz, suami saya menikah diam-diam secara siri di kota lain. Saya dan suami di kota A, perempuan itu di kota B. Pernikahan kami sudah 20 tahun. Kejadian ini sudah 1 tahun yang lalu saat suami bilang pergi perjalanan dinas. Setelah pernikahan itu terjadi, suami berubah sikap kepada saya. Seperti secara sengaja teleponan di depan saya ketika di kamar tidur tengah malam hingga subuh. Saya tetap melayani suami seperti biasa. Tetapi suami sempat mengatakan akan menceraikan saya. Karena istrinya ingin menikah resmi. Tetapi saya tetap bertahan. Hingga akhirnya suami menyuruh pergi dulu dari rumah. Dan membawa anak-anak. Sekarang saya sudah di kota C, kampung halaman. Sebelum saya berangkat ke kota C, suami mengatakan jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami termasuk zalim? Sebelum berangkat kami masih berhubungan. Saat sudah di bandara, suami tidak mengatakan apa-apa. Sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu. Bagaimana status saya saat ini? Apakah sudah jatuh talak sedangkan saat berangkat saya sedang haid? Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu poligami diperbolehkan. Nikah lebih dari 1 diperbolehkan bagi yang mampu berbuat adil. Tapi jangan sampai engkau menikahi janda menjandakan istri. Silahkan menikahi janda dengan cara yang baik. Karena ana lihat itu perempuan yang dinikahin suaminya, ternyata dia menjadi penyakit agar suami menceraikan yang pertama. Karena dia ingin resmi. Maka yang pertama harus diceraikan supaya dia bisa nikah resmi. Inilah kadangkala ketika orang-orang tidak bertakwa kepada Allah hanya mengikuti nafsunya belaka. Kalau yang ditanyakan apakah suami termasuk zalim? Ya kalau Anda melihat dari ceritanya dia zalim. Ketika dia di rumah istri pertama malah telepon-teleponan dengan istri sirinya. Seharusnya dia jaga perasaan istrinya. Kalau dia di luar rumah silahkan telepon. Ini menjaga jemaah. Rasulullah SAW subhanallah. Beliau mengatakan inni uharrij alaikum Allahumma inni uharrij alaikum bihaqqid dhaifain. Ya Allah, aku menimpakan kesusahan kepada kalian yang menelantarkan 2 hak orang yang lemah. Yang pertama wanita, yang kedua anak yatim. Kalau dikatakan sebelum berangkat kami masih berjima. Dan saat sudah di bandara sudah tidak mengatakan apa-apa. Maka dilihat tadi. Apakah suami memang dia mengatakan
Jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Ini masih akan mentalak. Belum mentalak. Masih keinginan. Nanti, tapi ternyata dia nggak jadi mentalak. Artinya kata istri, dia tidak mengatakan apa-apa. Sehingga menurut ana belum terjadi talak. Yang ketiga, sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu. Masih istri selama belum diceraikan oleh suami. Dan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jamaah rahimakumullah, nih buat ibu-ibu juga yang mungkin punya anak seperti ini, anak laki-laki seperti ini. Tolong jangan menggantung wanita. Kalau memang sudah tidak menginginkannya, jangan digantung. Dia seperti nggak punya suami, tapi masih posisinya sebagai istri orang. Nggak punya suami karena dia nggak dikasih nafkah, suaminya juga tidak peduli sama dia. Kemudian dia mau menikah nggak bisa karena posisinya masih istri orang. Maka wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti yang ditanyakan, yang ana pahami tetap istri. Dan kondisi suami nikah lagi yang mungkin buat sebagian wanita beban, sabar. Nggak ada kunci lain. Ada seorang wanita yang sampai stres. Ada anaknya cerita sama ana. Ustaz, ana punya ibu itu, ya sakit jiwanya Ustaz. Sekarang sudah di kamar saja. Udah 7 tahun mungkin. Karena tahu bapak kawin lagi. Kemudian kondisi ibu Ustaz, sholat nggak mau. Jadi sudah. Apa penyebabnya? Tidak menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mungkin pedih buat dia. Ada orang yang harus dipotong kakinya. Dipotong kakinya, diamputasi. Tapi kalau dia nggak mau dipotong kakinya, dia akan hidup menderita. Setelah dipotong kakinya, kemudian dia masih mengeluh, ya Allah sekarang nggak punya kaki, ini itu, hidup menderita. Tapi tatkala dia menerima takdir Allah Azza wa Jal, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Tenang hidupnya. Maka buat para wanita yang mendapatkan masalah seperti ini, usahakan tenang menerima hal itu. Kalaupun sedang marah, tahan emosinya, ingat bahwa takdir Allah itu indah. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Itu harus kita pegang, jemaah. Sesuatu yang tidak kita sukai ternyata bisa mendatangkan sesuatu yang kita cintai. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita cintai bisa berbalik mendatangkan sesuatu yang buruk buat kita. Mungkin buat wanita, suaminya kawin lagi buruk buat dia. Tapi dia cari hikmahnya. Jamaah, hidup ini cuma sekali. Hidup itu hanya sekali. Jangan sampai kita gagal dalam kehidupan ini melewati ujian-ujian Allah. Barakallahu fikum. Ikhwan maupun akhwat, saya anjurkan sebaiknya antum sampaikan kepada istri yang pertama. Apapun resikonya. Apapun resikonya sampaikan. Artinya antum melihat reaksinya. Supaya nanti antum punya perkiraan. Oh kira-kira inilah medan yang saya akan hadapi nanti. Lebih bagus. Karena kita punya persiapan. Jangan seperti yang sering terjadi, ya. Dan ini saya dapati lebih dari mungkin 4 atau 5 kasus. Ada sebagian ikhwan yang mungkin prinsipnya, coba saja dulu. Setelah itu nanti resiko dihadapi. Masya Allah, memang ini bisa terkesan benar, bisa juga terkesan salah. Tapi yang terjadi, begitu kenyataannya. Setelah sudah terjadi, akhirnya si akhwat tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Setelah menikah, akhwat ini di istri yang pertama tinggalnya di kota ini, kemudian istri yang kedua di kota yang lain.
Yang di kota yang lain ini sulit untuk dikunjungi karena istri yang pertama belum tahu dan takut kalau sering mengunjunginya ketahuan. Akhirnya haknya tidak ditunaikan. Masih mending kalau nafkah dikirimkan. Sementara istri yang kedua ini takut juga untuk berbuat. Dia sudah terlanjur menjadi istri, takut juga nanti durhaka kalau disampaikan kepada suaminya, suaminya juga marah. Nah yang seperti ini contoh yang salah. Dan qadarullah mereka-mereka yang bertanya itu semua setelah terjadi baru konsultasi. Wallahi demi Allah seandainya mereka bertanya sebelum terjadi saya akan sebutkan. Ya seperti ada juga satu orang yang bertanya sebelum dia menikah. Sebelum dia menikah yang kedua ada seorang akhwat yang konsultasi. Saya katakan lebih baik anti berusaha untuk minta izin kepada ikhwan ini, minta nomor telepon istrinya yang pertama. Supaya sekedar tahu kira-kira bagaimana reaksinya. Itu yang saya akan anjurkan. Kalaupun tidak bisa bicara langsung, ya mungkin lewat orang lain. Supaya tahu bagaimana reaksinya. Supaya anti mengetahui inilah nanti medan yang akan anti hadapi. Ada anjuran seperti ini yang kita anjurkan. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi harus diperbaiki. Makanya kita belajar, kita bertanya, kita mempersiapkan diri. Dan yang paling penting tadi, seperti kata beliau, kita benar-benar menyikapi masalah ini dengan benar. Itu akan menjadikan kita lebih mudah menghindari keburukan-keburukannya. Bahkan kalau kita merasa diri kita belum bisa menghadapi risiko masalah tersebut, ya kita tidak terburu-buru untuk melakukannya. Tidak terburu-buru untuk melakukannya karena bagaimanapun tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk litaskunu ilaiha, supaya kau merasa tentram, damai. Tentu jangan sampai dengan sebab ini akan menjadikan semuanya kacau, kemudian menjadikan semuanya timbul fitnah. Tentu fitnah yang terjadi akibat dari kesalahan-kesalahan kita dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Saya minta maaf karena mungkin memperpanjang pembahasan masalah ini. Jadi sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan hanya sekedar mengingatkan dan berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman semampu yang saya bisa lakukan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan taufiknya kepada kita untuk kebaikan segala urusan kita. Maka inilah yang bisa saya sampaikan.